Kalau konco gunung, kita sedang berada di base camp Selo ya. Buat hari ini kita mau mendaki Gunung Merbabu via Selo dan kondisinya beda. Ini baru pertama kali di base camp Selo ya. Jadi kalau menurut saya base camp Selo ini sama seperti Gunung Gede Pangrango. Jadi base campnya itu dia satu jalan sini. Itu base camp, jadi rumah-rumah warganya itu jadiin base camp. Kalau kayak di Sumbing, Sindoro, Slamet, ya itu udah ada gedungnya. Jadi ketika ada yang daki mau nginep itu tidur di gedungnya itu. Nah kalau sekarang di base camp Selo ini kita nginepnya di rumah-rumah warga. Jadi rumah warga itu jadi base camp. Rumah warga itu udah ada warung, toilet. Jadi enak lah pokoknya kalau di sini nggak numpuk jadi satu gitu. Semalam aja di tempat kita nginep cuma ada 3 rombongan, jadi bisa dilihat ini. Gitu aja sih, mantap. Karena apa? Yang di pos 1 itu ada satwa monyet ekor panjang dan dia sensitif apabila melihat kantong kresek ataupun saat Anda membuka resleting. Tadi habis registrasi ulang, terus cek perlengkapan. Emang di jalur Selo ini ketat banget ya. Jadi semua barang itu dikeluarin semua, terus dicek, di list. Nanti pas pulang itu sampah-sampahnya harus sesuai. Sama kejadian waktu di Gunung Sumbing via Kaliangkrik ya. Nah, terus habis itu registrasi di sini dan dapat ini. Setelah pembayaran baru dapat ini. Ini gelang MH. Nanti per 100 meter itu ada tugu MH. Nanti kita lihat. Terus hari ini juga jam 10 ini baru mulai mendaki. Emang dari secara simaksi di Merbabu ini lumayan ketat lah. Kalau tidak sesuai tidak bisa jadi naik. Nanti kalau pulang ada yang kurang, resiko ditanggung Mas Golit. Ya kali ini mendaki bareng Mas Golit ya. Semoga hari ini bisa sampai puncak. Kalau hari ini sih camping area dulu. Dan semoga pendakian kali ini sampai puncak Gunung Merbabu via Selo ini. Menurut saya jalur yang paling safety daripada gunung-gunung yang udah saya daki. Nah, kenapa? Karena di jalur Selo sendiri sudah menerapkan ini nih, plang KM 04. Nah, jadi setiap plang ini berjarak 100 meter. Berarti kalau seumpamanya sekarang 04 dari base camp ke sini itu udah 400 meter. Nah, dan di sini sudah jelas sebagai penunjuk arah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, dia di base camp itu dikasih gelang. Gelangnya ini. Nah, ini tulisannya milik Taman Nasional Gunung Merbabu. Nah, hubungannya gelang dan plang KM ini, dia itu mengirimkan sinyal. Jadi setiap regu atau setiap rombongan yang dikasih cuma ketuanya, terus ketika ngelewatin plang ini dia bakal ngirim sinyal bahwasanya dari tim kita sudah melewati KM 04. Nah, dan seterusnya sampai puncak. Nah, di situ menurut saya lebih safety karena dari pihak base camp bisa memonitor kita apakah kita berada di jalur pendakian atau melenceng dari luar jalur pendakian. Nah, di situ juga poin safety-nya kita nggak bakal tersesat dan semuanya ketat, semuanya bagus, harus ditingkatin lagi. Terima kasih. Lanjut.
Mas Dolit. Hai. Mau nanya nih Mas Dolit, Apa? berhubung lagi break duhur ya. Kan kemarin pas waktu kita naik ke Ciremai, pertama kali bikin video pendakian. Nah, dari video pendakian yang saya upload ke YouTube kemarin, ada beberapa rekan, bahkan orang tua ya, Kenapa? nanyain, Komen maksudnya? ya komen lah intinya. Komennya itu, kenapa sih naik gunung? Ada apa di gunung? Nyari apa di gunung? Enaknya apa di gunung? Begitu capek bayar pula. Iya. Oh gitu ya. Tanggapan dari Mas Dolit sendiri terkait pertanyaan-pertanyaan seperti itu gimana nih? Sebelum saya jawab ya. Perspektif tentang gunung ya. Iya. Karena Ayo, sebetulnya ingin menikmati keindahan alam aja sih. Iya. Maksudnya ternyata setiap gunung mempunyai keindahan yang berbeda-beda gitu. Dan itu yang saya pengen bisa menikmati. Nggak harus di puncak tapi ya. Iya. Berarti intinya ketika mendaki gunung yang menikmati alam, yang pertama menikmati alamnya. iya betul. Terus katanya ada apa sih di gunung? Ada apa? Untuk ada apa ini karena tidak bisa dijelaskan di sini ya di jalur, karena jalur ini kan cenderung ada yang naik gitu kan. Pasti orang yang melihat jalur naik itu asumsinya harus pasti capek, pegel gitu kan. Sebetulnya nanti jawabannya bukan di sini. Jawabannya nanti ketika kita di lahan terbuka, kemudian bisa ngecamp, dan di tempat situ kita bisa menemukan bahwa panoramanya itu luar biasa. Itu sih yang saya pengen tunjukkan. Berarti intinya setiap orang yang daki gunung pendapatnya pasti berbeda-beda ya. Betul, betul. Kalau menurut saya sendiri di gunung itu bisa nemuin hal-hal yang tidak bisa ditemuin di kota. Kalau itu sudah jelas ya, karena memang sudah beda beda zona juga. Saya salah satu contohnya karena berhubung saya perokok dan suka juga ngopi ya. Menurut saya ketika di kota ngopi di kafe gitu, di tempat-tempat yang mall itu sudah lumrah gitu Pak ya. Jadi ketika pas di gunung kita nikmatin alamnya, apalagi kalau udah nyampe atas kita bisa ngopi di atas awan, itu sesuatu yang gak bisa didapetin di kota gitu. Yang pertama itu ya pendapat saya gitu. Terus kenapa nggak naik ke gedung yang paling tinggi gitu kan, bisa jadi dong. Bukan ranah saya juga kalau naik ke gedung tinggi ya, karena pekerjaan saya ya di lapangan gitu bahasanya gitu. Terus juga katanya naik gunung itu mahal katanya. Aduh, ini nih yang belum tahu. Kita di gunung itu nggak sewa villa, nggak sewa hotel, nggak makan di restoran. Hanya simaksi dan bayar parkir. Simaksi dan bayar parkir. Enggak dong, BBM juga dong. Ya BBM itu kan udah ya Risiko lah. kalau kita mau jalan ke mall juga BBM mah udah pasti. Yang jelas bagi saya gunung itu bikin candu dan rindu. Wow. Kayak nginget sekali Anda. Kayak inget apa? Inget siapa? Oh, inget mantan. Hah, Bukan saya ya. enggak lah. Sekarang kita mau dari pos 1 mau jalan lagi ke pos 2, dan di pos 1 arah pos 2 ini kita satwa ya Mas Dolit. Kita satwa. Siaga juga. Katanya kalau lewat jalur sini gak boleh ngeluarin makanan atau sambil makan. Pada aja kita di kanan kiri kan. Terutama dari belakang, kalau nggak tahu biasanya begal dari belakang. Ya kalau teman-teman yang belum tahu, begal itu biasa disebut di pendakian, tapi kalau hewannya sendiri monyet. Bukan ngatainnya, tapi hewannya emang monyet gitu. Kalau bagas itu baby hutan. Dan kebetulan Mas Dolit ini salah satu orang yang takut dengan satwa liar. Aku malu. Enggak sih, kalau mau sebetulnya ya
ada lah rasa takut. Tapi kalau untuk baby ini kayaknya lumayan sih Pak. Lumayan. Makanya untuk gunung apa namanya Jawa Barat itu? Ciremai? Bukan. Cikuray? Cikuray itu nggak masuk daftar list tropik sih. Nggak ada daftar list. Ya. Kalau saya Cikuray masuk list, cuman nungguin Mas Kiki. Kalau sebenarnya Cikuray bisa yang penting kalau memang ada bener-bener safety gitu. Kawan-kawan yang bener-bener cover full ya. Iya. Bisa. Kalau saya udah janjian sama Mas Kiki pengen ke Cikuray, pengen nyobain ke Cikuray gitu, katanya ya udah ntar kalau pulang gitu. Jadi intinya Mas Zulit ini takut dengan hewan-hewan liar kalau di gunung. Duluan aja kalau ke Cikuray. Padahal jarang sekali nemuin hewan-hewan liar. Banyak sekali. Safari banyak. Ya kalau taman safari beda tuh Pak. Setelah pos 2 menuju pos 3 ini udah kebuka Pak jalannya, udah kebuka vegetasinya, jadi siap-siap kepala kebakar. Posisi di pos 3 ketinggian 2538 mdpl, sampai isi-isi perut. Masak apa Mas Telit? Tadi bis masak mie sama Masak nasi. mie ya, sama nasi ya. Indonesia banget kan? Indonesia banget. Karbohidrat ketemu karbohidrat. Jadinya Ya Indonesia. Indonesia. Tapi habis ini baru kita track yang sebenarnya. Di belakang sana Sabana 1. Itu mengerikan sekali sih. Mengerikan. Mengerikan. Makanya amunisi dulu. Amunisi dulu biar ada tenaganya lagi ya. Tadi udah loyo. Bener sih emang berasa ya sakit. Aduh lumayan. Tapi sayangnya di sini panas Pak, nggak ada pohon. Ya emang ini kita lagi mandi matahari Pak. Iya. Lagi berjemur orang bule mah. Oh. Ikhlasin kulit kita buat hari ini Pak. Iya. Untung aku pakai sunblock ya. Saya mah enggak. Bukan perawatan sih, tapi lebih ke kayak menjaga supaya kulit itu tidak iritasi lah. Saya mah nggak iritasi. Adanya iri ngeliat orang bisa sukses.
Hari ini masak apa Mas Dolit? Hari ini menunya sedikit agak spesial karena gunung yang kita daki juga spesial. Nanti kita ada bikin saute chicken with mushroom, sama nanti ada chicken soup juga. Kemudian nanti untuk untuk nasinya aja. Nasinya nanti kita ada nasi liwet. Diharapkan jadi sih, tapi nggak tahu, coba dulu. Buat yang belum tahu, Mas Dolit ini bisa dikatakan chef ya? Belum sih. Belum. Jadi apa namanya? Saya masih cook helper. Cook helper di hotel. Tut lah. Oh ya, oke lah. Makanya saya bawa karena dia masaknya jago. Jadinya ini masakannya Mas Dolit. Ini soto apa Mas? Betawi. Soto Betawi. Nasi apa? Nasi liwet. Nasi lewat. Sama ini ayam Chicken mushroom, saute chicken mushroom. coba mushroom. Mantap lah.